saya ucapkan terima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah saya sudah yang saya berharap dan keinginan sekali ke Al Zaitun, baru bertugas ya, sudah bertugas 6 bulan. Alhamdulillah udah sini, mungkin karena betul kata saya karena viral, tapi niatan saya waktu pas ada kegiatan madrasah ya, karena waktunya bentrok dengan provinsi ya, jadi tetap saya ke atasan, saya ke Kanwil dan saya udah 6 bulan ini Kasubag yang banyak cerita. Jadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al Zaitun tertutup, ternyata enggak, gampang. Dan cerita dari saudara-saudara saya yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih pondok pesantren 2 hari yang lalu juga telepon kami ya, apa yang sampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag, seksi Pais dari agama Islam, dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Nah, terkait dengan viralnya kemarin ya, kami kesini silaturahim. Yang kedua ya, tadi sudah ada pencerahan dari Syekh, dan nanti setelah dari sini kami juga bisa menyampaikan ke teman-teman para wartawan. Itu intinya silaturahim ya. Jadi kami bangga, kami orang Cirebon, orang Jawa Barat, kami bangga karena apa? Setiap ada ketemu dengan teman-teman dari kabupaten lain atau dengan provinsi lain, kalau Indramayu itu dekat tuh, sebelah mana Al Zaitun. Jadi yang terkenal itu Al Zaitun, bukan Kemenang di mana itu. Al Zaitun, oh saya pernah ke sana. Dan banyak rekan-rekan ya, di saat ada pelatihan, saya juga ada anak, ada apa yang di Al Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu MI-nya ada di kita, sanawiyahnya ada di kita, aliyahnya ada di kita, ponpes perguruan tingginya ada di betul, sampai semuanya. Artinya kita, kalau kami di Asia itu sangat welcome sekali, sangat tahu karena sering kesini. Makanya karena tidak sering dari informasinya tanda petik apa yang disampaikan tadi, mungkin dari MUI juga seperti itu karena belum pernah kesini. Barangkali kalau udah kesini kita akan lebih. MUI itu tidak pernah kesini barangkali dari yang dulu sampai sekarang belum pernah kesini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara, maka saya nggak perhatikan. Rijal, nahna rijal. Lah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanange rek, kan gitu. Nah, kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, saya. Kalau MUI LSM nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas, LSM yang lain tidak. Apa fasilitasnya? Membuat halal. Iya kan? Padahal ada Departemen Agama. oh sekarang udah Departemen Agama. Ya tapi kan masih lisensinya dari MUI ya. Minta bagian kan? Nah iya, kecuali kalau halalnya itu nggak pakai bayar. Nggak mau dia. Serahkan saja ke Departemen Agama. Kenapa nggak pakai bayar? Karena diserahkan ke Departemen Agama, melu. Mengapa bagiannya? Nah itulah karena LSM yang diberi jatah. Beda dengan LSM Al-Zaitun. Maka bertanya-tanya dari mana sumber dananya? Nah iya. Kalau memang ukurannya ukuran majelis ulama, sumber dayanya jelas dari anggaran belanja negara.
Zaitun kalau tidak ada Departemen Agama nggak dapat apa-apa. Betul. Kan POS kan? Siapa yang mengeluarkan? Depak. Kementerian Agama. Lah ya Depak. Departemen Agama. Tambah tinggi kan? Departemen Nahdlatul Ulama. Sejajar dengan Departemen Agama. Cuma Departemen Agama pakai SK, Departemen Nahdlatul Ulama tidak, Departemen Muhammadiyah tidak. Oh Zaitun idnya saja ikut Departemen Agama, bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah, ikut Departemen Agama. Adapun mengapa Jumat itu sudah tidak puasa? Lah ini 30% sudah katanya Lebaran, ya nggak masuk syak lah. Iya. Sudah nggak subuhat, jadi sudah makan. Paginya Sabtu baru takbir. Ada Vira. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan di depan ya. Siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya begitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas, ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap potoi tenanaon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Ya. Ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar.
ladina liman la aqlala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, wah kekir lagi. Kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Lah bermazhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada dan terus berkembang. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya, Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke situ banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandidat yang akan disampaikan? saya ucapkan terima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah saya sudah yang saya berharap dan keinginan sekali ke Al Zaitun, baru bertugas ya, sudah bertugas 6 bulan. Alhamdulillah udah kesini, mungkin karena berkata Syekh karena viral, tapi niatan saya waktu pas ada kegiatan madrasah Ya, karena waktunya bentrok dengan provinsi, Ya. jadi tetap saya ke atasan, saya ke Kanwil, dan saya udah 6 bulan ini Kasubag yang banyak cerita. Jadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al Zaitun tertutup, ternyata enggak. Gampang, dan cerita dari saudara-saudara saya yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih pondok pesantren 2 hari yang lalu juga telepon kami ya, apa yang sampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag, seksi Pais Dunia Agama Islam, dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Nah, terkait dengan viralnya kemarin ya, kami kesini saat rahim. Yang kedua ya, tadi sudah ada pencerahan dari Syekh, dan nanti setelah dari sini kami juga bisa menyampaikan ke teman-teman para wartawan. Itu intinya satu rahim ya. Jadi kami bangga, kami orang Cirebon, orang Jawa Barat, kami bangga karena apa? Setiap ada ketemu dengan teman-teman dari kabupaten lain atau dengan provinsi lain, kalau Indramayu itu dekat tuh, sebelah mana Al Zaitun. Jadi yang terkenal itu Al Zaitun, bukan Kemenang di mana itu. Al Zaitun, oh saya pernah ke sana. Dan banyak rekan-rekan ya, di saat ada pelatihan saya juga ada anak, ada apa yang di Al Zaitun. Termasuk ya kami di Cirebon juga ada saudara yang masuk di santri di sini. Saya sendiri ya baru alhamdulillah ketemu dengan Syekh langsung. Ya, terima kasih Syekh. Itu awal, nanti kita dengan teman-teman yang akan banyak. Terima kasih. Sekian. diminum. Siap saya. Saya kan tinggal di sini, jadi nanti minumnya maghrib lagi. Karena jenengan dari sana ke sini kan jauh. Jauh. Minum. Nah, kan gitu. Gampang saja. Saya diminum. Nggak pakai dalil ini. Aku minum aja aku pakai dalil, kemahalan dalil ya. Kembali. Itu yang wajib sebenarnya.
yang kepala Alia dulu siapa Pak J? Pak Miftah juga. Pak Miftah. Ya, Pak Miftah juga, Pak Ali juga. Jadi kadang-kadang dari dulu, kebetulan saya dulu pegang di seksi pendidikan madrasah Pak, sekarang Pak Haji. Nah, jadi kadang-kadang memang tadi Pak, karena memang informasi yang tidak utuh, informasi yang kurang memberikan informasi yang jelas, akibatnya tadi, makanya tadi wartawan sampaikan Pak, wartawan ada dari Kompas, ada dari Metro, dari Republika, ya banyak. Saya sampaikan, saya ini mau izin kemarin bahwa gimana tentang Al-Zaitun. Al-Zaitun itu baik-baik saja, saya bilang itu. Apalagi masalah furu'iyah, masalah begitu orang tadi sampaikan bisa istihad dengan berbagai macam pola untuk bagaimana dia menafsirkan kehidupan keberagaman tentang beragama gitu. Yang penting yang salah, kalau Az-Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat baru, nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang gitu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, biar bisa sah-sah aja di mana ini kan, saya bilang gitu. Ada Az-Zaitun. Az-Zaitun itu suatu saya sampaikan, ada lembaga dan kita paham betul tentang protap di sana. Ada SOP yang harus kita tempuh. Ini contoh misalnya kita waktu musim COVID, saya kalau di sini pasti di swab. Karena apa? Dari Az-Zaitun tidak mungkin yang namanya milieu yang sudah dibangun dengan bagus terkontaminasi oleh virus masuk ke sini. Mungkin saya datang ke sini bawa virus, bisa aja. Kalau tidak, kita tidak steril. Protap itu harus saya ikutin karena kita masuk ke rumah ke satu rumah yang rumah itu punya protap tersendiri, saya bilang itu. Dan kita harus bangga bahwa di ID itu H2O-nya terbaik. Ya saya tidak tahu. Kemarin kalau seperti itu, jadi luar biasa. Jadi kita bisa menghirup udara yang sangat luar biasa di sini. Dan ini tadi kalau bilang tidak bermanfaat amat sangat salah. Jangan menyalahkan, udah biarkan pendapat. Tadi tapi kan saya tidak melakukan dia seseorang, saya biarkan juga asal debat kalau misalnya ada yang kalau debat-debat saya sampaikan kemarin ke ini juga bahwa kan ditanggapi juga itu bagaimana yang tanda petik itu, saya bilang itu. Saya sampaikan dulu KSM itu yang sangat memberikan yang memberikan perolehan inspektor besar UNRIMA itu dari Az-Zaitun. Saya bilang sampai kegiatan lomba dan sebagainya banyak karena kita ikut sertakan semuanya sesuai dengan kenapa dia bagian dari kita, saya bilang itu. Az-Zaitun itu aset umat Islam dan kita harus sebagai umat Islam bangga sekali dengan Az-Zaitun karena ini umat Islam. Saya bilang punya aset umat Islam yang dari kalau misalnya lihat dari apanya udahlah saya tidak bisa membandingkan karena tidak ada yang bisa, yang dibandingnya juga nggak ada. Dari sistem apa dan sebagainya saya udah tahu di sini udah amat sangat bagus dan future banget, next banget ininya, saya bilang itu. Yang saya tidak terpikirkan, saya udah terbang kemana, saya masih ke Dokar kan, saya udah naik jet kayak gitu. Jadi kadang-kadang pemikiran di kita tidak paham tentang bagaimana next future-nya seperti apa itu. Maka saya bilang ketika sudah paham, sudah dekat, kita akan sangat bangga keberadaan di sini karena kita tahu persis dalamnya seperti apa dan kita paham. Kadang-kadang kan kita paham karena tidak tahu ilmunya gitu. Saya ceritakan, saya ada satu kisah ada seorang ulama Indonesia ke Mekah, terus ada seorang orang Somalia, orang hitam, dia bawa anak, gendong anak, pipis dianya, gendong anak sholat pipis, dia langsung assalamualaikum, selesai. Kata orang Indonesia, lima tu soli wa abnuka yabul tuh. Terus kata dia, man anta Indonesia gitu ya. Apa kamu orang Indonesia? Kata, nama Indonesia. Man anta, anak ustad, anak kiai. Kamu kalau total kitab berapa kitab yang dibacakan? Mi'atu kutubi kitaban. Terus kata anak qaratul kitab alfa kitab, saya baca 1000 kitab. Kamu yang 100 kitab aja udah punya pendapat begitu. Kamu sapi itu nggak rewel. Artinya ketika kita memahami banyak buku, saya banyak referensi, banyak hasil ilmu seperti saya sampaikan, akan arif dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Seperti Az-Zaitun ini,
luar biasa dengan hasanah keilmuan yang dimiliki. Ketika tidak paham tidak akan mengerti, tapi ketika paham dia akan mengerti betul tentang bagaimana hasanah yang ada di sini. Luar biasa, amazing. Nah, makanya nanti pulang jangan langsung ke Indramayu, tengok persiapan MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, apa namanya, Indramayu oke saja, tahu. Karena tahu kalau kita sih tadi. Kalau pusat wallahu a'lam. Tapi nggak apa-apa. Karena kita ingin dengan langkah yang pasti, kita sampaikan ke Diknas, diterima. Oh, Dinas langsung ambil aja ya, Pak? Bukan ambil. Datang sini, Oh, diteliti. ambil aja. Langsung datang ke sini. Diteliti. Oh, apa betul mau ke Diknas? Boleh apa tidak? Jangan betul atau tidak betul. Boleh-boleh saja, kan ini juga di dalam pendidikan juga. Saya sampai sudah melalui proses sudah. SMK berarti. SMK. Tapi kalau nanti ada ya MAK juga didirikan bidang lain. Jadi nanti bunyi plangnya itu SMK dan UA MAK. Nanti MAK-nya jurusan apa, ini nggak problem. Makanya SMK dunia, yang MAK akhirah. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Balancing juga. Terus gimana nanti? Ya pesantren. Jangan khawatir. Baca pesantren, tetap pesantren. Itu yang namanya pesantren spirit, but modern system. Spirit pesantren tidak boleh dibuang, karena pesantren itu membina manusia mandiri. Kalau nggak punya spirit pesantren, nggak bisa menjalankan begini ini. Apalagi ada yang ngaku ulama dari Bandung kemarin, yang ulama FUUI atau apa itu? Forum bukan ulama FUUI atau FUI, Forum Ulama Islam gitu ya, pusatnya di Bandung. Tidak usah nyebut pimpinannya siapa, tapi orang banyak tahu. Menganjurkan kepada Majelis Ulama Pusat supaya mengambil alih Zaitun dan dikelola oleh Majelis Ulama. Lah itu kan mental garong. Ulama kok garong? Dia tidak pernah membaca. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil adli. Itu pernah datang begitu. Ada menghakimi atau mengadili seorang anak yang diaku dua orang. Yang satu adalah yang melahirkan, yang satu adalah yang merampas dan memelihara sampai agak besar. Nah, maka karena didamaikan nggak bisa, Nabi Daud ambil pedang, kita bagi dua saja ini. Ini mengakuin bagi dua. Apa kata si ibu sejati? Sudah, saya menyerah, serahkan saja pada ibu ini. Maka Daud tampil, mahkamah menetapkan bahwa anak ini adalah anak daripada ibu yang menyerahkan kepada ibu. Tidak ada ibu yang rela anaknya dibelah dua. Sama itu. Ulama ngaku itu. Orang Bandung. Ada itu ditayangkan. Ngelahirkan tidak, makani tidak, melihara tidak, lo ambil alih. Jangan-jangan begitu ngambil alih mati dia, nggak bisa ngurus. Emang ngurus ribuan orang itu gampang. Beras itu nggak mahal, tapi kalau untuk makan 10.000 itu lumayan loh. Makanya di sini nggak mau membeli beras itu, lebih baik menanam. Ya kalau majelis ulama ya gak bakal tahu cara nanam padi.
Kalau ngitung zakat pinter karena apa? Ada bagiannya. Iya kan? Ngaku saja ambilin. Selesai. Sepersekian persen. Kalau Departemen Agama lah, sudah itu saya sudah punya. Apa? Karena saya negara. Dikasih nggak ditolak, nggak dikasih nggak minta. Itu departemen namanya. Saya lebih cenderung mengatakan Departemen Muhammadiyah, Departemen NU, tapi MUI bukan departemen. LSM yang hidupnya bergantung. Kenapa Departemen Agama bukan bergantung, satu badan? Nah iya kan, satu badan dengan Departemen Agama Pusat. Makanya nggak pernah itu, apa istilahnya, daerah itu pembebasan itu, otonomi daerah nggak mau. Departemen Agama masa otonom, nanti bisa masuk Departemen Marxisme masuk. Nah, maka nggak boleh pusat. Nah coba contoh satu, Dignas ini juga agak lemah. Mengapa? SMP, SD diurus oleh otonomi daerah. Di sini ibtidaiyah enggak, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi semua satu remote. Ya, jadi lininya jelas. Kalau yang di otonom kan set kemana ini? Kita tahu, lalu kita bersama. Maka istihad-nya pun istihad yang moderat. Tidak puasa di hari Jumat. Mengapa? Satu rumah 30% sudah takbiran. Ya daripada kita ragu, ya sudah orang poso. Terus idnya besok pagi ikut departemen kan gitu. Karena kita hidup dalam sebuah negara, bukan hidup di dunia maya seperti medsos. Kalau medsos boleh saja nggak punya departemen. Dan tidak punya negara medsos itu. Kita punya negara. Majelis Ulama Indramayu ditanya oleh wartawan, apakah sudah menginvestigasi Az-Zaitun? Oh, tidak ada gunanya katanya. Dia menganggap sudah pintar sendiri katanya. Tuh. Nah, ini Departemen Agama datang walaupun dikritik awalnya kan. Terlambat 6 bulan baru datang gitu. Kalau nggak ada viral juga belum tentu gitu. Nah, itu namanya kedekatan. Nggak akan ngomong begitu kalau nggak dekat. Ya, dekat secara struktural. Walaupun kita bukan dari satu struktur, tapi kita bersama. Pendidikan. Departemen Agama itu intinya pendidikan. Daerah-daerah ini. Kalau yang namanya KUA dan sebagainya itu kan ya imbalan. Jumlahnya nggak banyak. Kalau pendidikan berapa ini? Betul. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi yang menggabung ke Departemen Agama kan nggak terhitung kalau tidak melihat catatan. Kalau Majelis Ulama ikut-ikut Departemen Agama, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Terus nggak punya umat. Nah kalau Departemen Agama nanda tangan. Maka saya pernah ditanya, kok Az-Zaitun tidak punya ijazah? Ijazahnya departemen. Ijazah itu yang sah, bukan kopnya. Yang menandatangan. Kalau nggak ada tanda tangan nggak sah itu. Jadi ini namanya mahatnya Mahat Az-Zaitun, ijazah Departemen Agama yang nandatangani AS Panji Gumilang. Di mana ada itu? Nggak ada. Nah, itu untuk apa nyetak ijazah lagi? Mahal loh satu lembarnya. Jadi sampai Pak Ud tanda tangan.
Sana Abtidaiyah tanda tangan. Lah ini mana? Ya inilah hebatnya si Az-Zaitun. Dari PAUD sampai perguruan tinggi AS Panji bilang straight dan sah, nggak pernah dianulir oleh Departemen Agama. Bukan dianulir, nggak sah itu kan? Nggak pernah. Minta legalisasi, dilegalisir. Tuh itu namanya ya secara finansial menguntungkan. Dan nyetak satu lembar ijazah itu, kalau koran murah, majalah murah, begitu ijazah mahal. Ya namanya juga percetakan. Ini ijazah kan nanti ada gantinya jadi mahal. Jadi ijazah Az-Zaitun itu nama ini nama madrasah Ma'had Az-Zaitun Sanawiyah, Ma'had Az-Zaitun Aliyah. Tanda tangan, walaupun atasnya Departemen Agama, kop suratnya itu, kop ijazahnya, tanda tangan tanpa NIP. Dan itu sah. Keluar negeri, oh Aliyah, ya, oke. Dan ada Departemen Agama. Terus ada lagi, suruh nunjukkan dari Ibtidaiyah sampai Aliyah, itu di Jerman itu. Hah, kenapa semuanya ini satu orang yang tanda tangan? Ini namanya One Pipe System Education. Ya, terima juga. Jadi ini pegawai daripada Departemen Agama. Tidak, ini adalah nama ini Az-Zaitun. Oh, Az-Zaitun ada dalam Departemen Agama. Iya, ini tanda tangannya. Dan Madrasah Aliyah Az-Zaitun. Jadi kamu dari Ibtidaiyah sampai Aliyah Zaitun semua, iya, sampai tamat. Itu orang mana Majelis Ulama Indramayu itu? Asal dari mana? Mungkin kalau asal dari Pleret nggak begitu ngomongnya. Birakanan. Lah, Kandang Haur sini. Iya. Dua itu. Karena belum ke yang blue itu kan. Langit biru belum ke langit biru, Pak. Kali-kali diajak ke langit biru. Bukan itu yang kopi di kapal. itu yang Majelis Ulama. Iya. Mau kesini aja belum. Kesana kan lebih dekat saya. Kan sudah nggak ada manfaatnya. Itu masyarakat Kandang Haur semua yang kerja itu. Paham, karena belum paham. Yang di sini masyarakat lingkungan sini yang kerja. Coba tolong ditanyakan nanti oleh Departemen Daerah. Itu sampean itu pimpinan Majelis Ulama. Sudah berapa bau masyarakat petani Kandang Haur yang sampean kasih garapan? Di sini ratusan bau, ratusan hektar dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Ada yang garap 10 bau. Kuat kamu? Kuat. Ini syaratnya ya. Tidak pakai minjem ke rentenir. Iya. Karena apa? Karena kita siapkan modalnya. Dan karena Departemen Agama nggak pakai riba. Ya, utang sewu, bayar sewu. Apa bisa? Ya bisa, kita bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Dan banknya bukan bank syariat. Kalau bank syariat repot. Ia dari Yayasan Pesantren Indonesia yang dinaungi Lembaga Kesejahteraan Masjid. Keuangan dari Lembaga Kesejahteraan Masjid. Hasilnya gimana? Dibeli. Karena kita nanam itu untuk persiapan pangan. Harganya ikut ketetapan negara. Makanya tidak pernah kekurangan pangan. Hitung persiapan setahun bukan 12 bulan, minimal 18 bulan.
Jadi kalau ada masalah masih tercover 6 bulan. Jadi di sini organisasinya apa? Apa namanya? P3KPI. Persatu apa namanya? Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Diresmikan oleh notaris, didaftarkan ke apa namanya? Hukum dan HAM. Majelis Ulama yang nggak tahu, yang tahu mungkin Departemen Agama. Mengapa dia ngurusnya ulama? Kalau Departemen Agama ngurus keagamaan. Nah kalau sudah ulama, hum rijal, nah rijal. Gitu. Kata Imam Syafi'i kan, itu buka itu di Ihya Ulumuddin itu. Babul ilmi wal ulama. Ma ja'ana minallah wa rasulihi fa'alal aini war ra's. Yang datang dari Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Rasul, alal aini war ra's, tak telan bulat-bulat. Wa ma ja'ana minas sahabah na'khudhu ba'd wa natruk ba'd. Saya ambil sebagian yang sesuai dan saya tinggal. Bukan saya anti, saya tinggal. Wa ma ja'ana minal ulama, dan yang datang dari ulama, hum rijal, nahnu rijal. Sekalipun Imam Ghazali tak punya anak, tak punya istri, ngaku rijal. Itu kan asik itu kalau begitu. Katanya kiai, baca dong Ihya Ulumuddin supaya nggak cupat begitu. Ngelawan ulama enggak Ghazali. Katanya perlu imam. Tadi madhab Soekarno salah. Kalau madhabnya Imam Ghazali nggak bener. Mana yang bener? Karepe dhewe sing bener. Jadi wong Cirebon tak kok kaya kono. Jare wong Banten nggih kaya kono. Saya ini orang Gresik, punya istri orang Banten. Kemudian ada di sini. Jadi enggak pihak Gresik, enggak pihak Banten, ada di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bukan Semarang. Tengah-tengahnya Pulau Jawa itu ini tempat ini. Jadi peta betul tengah-tengah sih. Di dalam peta itu persis. Kita tanya ke Google Center of Java, nunjuk titik sini. Nah itu umatan wasaton itu di sini. Jadi manusia bulat, oh si song gelinding kemana saja gelinding itu. Saya kayaknya alhamdulillah pertama silaturahim kita. Nanti dulu sedang senang. Ini barangkali Baru datang jam 1. belum sholat zuhur. Ini sudah jam 3, baru 37 menit. Ngobrolnya belum 37 menit.